Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sebuah studi kasus dengan tema media dan kekerasan perspektif teori komunikasi massa dengan judul hubungan pola asuh orang tua perilaku kekerasan terhadap anak. Kami dari kelompok 4 sebelumnya kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Dila Yudityanita selaku ketua kelompok. Nama saya Hairunisa. Saya Rumi Harkan. Nama saya Syafir Gyosonaf. Saya Nur Seha. Baik, studi kasus kali ini yang kita ambil itu menggunakan hubungannya dengan jarum hipodermik atau jarum suntik. Kronologi tersebut diambil oleh seorang yang mengunggah video TikTok yang sedang memperlihatkan seorang anak kecil sedang dimarahi oleh orang tuanya dan mendapatkan perilaku kekerasan oleh sang ibu. Dalam studi kasus kali ini, kami menggunakan teori jarum hipodermik atau teori jarum suntik. Teori jarum suntik merupakan teori yang menjelaskan bahwa media massa memiliki pengaruh yang kuat kepada khalayak. Teori jarum suntik seperti halnya menyuntikkan obat kepada khalayak. Teori jarum suntik menggunakan one step flow, yaitu media massa langsung kepada khalayak sebagai mass audience. Pada studi kasus kali ini, kelompok kami ingin mengambil sebuah contoh dari salah satu orang tua yang melakukan sebuah tindakan kekerasan yang dimana anak tersebut dipukul orang tuanya dengan suatu alasan ia ketinggalan kereta yang diunggah pada video pada tanggal 27 Juni 2023. Anak tersebut lalu diam dan menangis karena dipukul orang tuanya. Dan anak tersebut lalu ditarik oleh orang tuanya dikarenakan anak tersebut melakukan kesalahan yang tidak senonoh. Lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Syafir Gyosonaf. Oke, terima kasih untuk Rumi dan rekan-rekan semuanya. Oke, kesempatan saya untuk hari ini adalah mengkorelasikan antara teori dan juga studi kasus. Jadi setelah tadi dijelaskan oleh rekan-rekan saya dari berdasarkan teori dan juga studi kasus dapat kita korelasikan ya. Tapi pertama kita harus mengetahui dulu studi kasus dan juga teorinya. Yang pertama teori. Teori ini merupakan teori jarum suntik atau jarum hipodermik yang dimana media massa ini memiliki suatu hal yang diharuskan menyampaikan suatu informasi secara langsung dan tidak langsung, dan ini bersifat one step flow atau khalayak yang sebagai mass audience yang tadi dijelaskan oleh rekan saya seperti itu. Nah, pada era digital saat ini, pada media massa saat ini, teknologi sangat amatlah berkembang, yang dimana untuk saat ini kita itu sangat mudah untuk mengakses sebuah informasi-informasi yang notabene-nya itu sulit atau misalkan kita nggak bisa nih buat nyari informasinya gitu. Nah, pada era saat ini itu lebih mudah karena era digital gitu. Jadi lebih gampang untuk mengakses ke sana ke sini, mau mengakses web mana, mau mengakses aplikasi mana, itu lebih mudah dan itu lebih gampang untuk mendapatkan informasi seperti itu. Nah, seperti halnya contoh dari studi kasus yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Rumi. Ini studi kasus ini informasikan melalui Instagram. Itu ramai banget di Instagram, di TikTok, diunggah di TikTok. Itu studi kasusnya mengenai seorang anak yang dianiaya oleh ibunya, dimarahi secara verbal dan adanya tindakan kekerasan secara fisik gitu loh. Jadi korelasinya ini terhadap korelasi antara studi kasus dan juga teorinya itu terdapat pada media massa. Media massa ini dapat mengimplementasikan sebuah isu ini menjadi merubah persepsi para khalayak. Jadi karena kita mengetahui makna dari atau arti dari teori jarum suntik hipodermik ini, jadi media massa ini di posisi ini media massa melakukan adanya perubahan yang dimana perubahan persepsi.
karena media massa bersifat one step flow, yang dimana tidak ada komentar atas unggahan video tersebut gitu loh. Jadi seperti layaknya ketika kita melihat sesuatu isu, misalkan kita di pinggir jalan kita melihat orang berantem gitu, padahal kita nggak tahu itu kenapa, tapi kita sudah bisa mengidentifikasikannya gitu loh. Kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa yang mana yang salah, mana yang benar. Kebanyakan seperti itu. Jadi media massa ini bersifat one step flow yang tadi saya jelaskan, yang dimana itu bisa merubah persepsi para halayak yang langsung tertuju kepada si pelaku gitu, tertuju kepada orang tuanya, yang dimana kebanyakan pasti langsung membuka persepsi bahwa orang tua ini memiliki latar belakang yang buruk, memiliki masa lampau yang bisa dibilang kelam gitu. Mungkin orang tuanya melakukan hal ini dulunya juga pernah dilakukan juga gitu ke dirinya sendiri gitu. Oke, jadi media massa pada saat ini itu melakukan adanya perubahan persepsi gitu, yang dimana persepsi tersebut terjadi kepada khalayak, yang dimana itu para khalayak itu dapat mengidentifikasikan bahwa pelakunya itu memiliki latar belakang yang buruk, masa lalu yang bisa dibilang cukup suram lah ya dulunya gitu. Jadi dia melakukan hal yang sama kepada anaknya gitu. Nah, di isu atau di studi kasus kali ini, anaknya ini akan mendapatkan dampak ke depannya gitu. Seperti contoh, mungkin dia akan melakukan hal yang sama ketika dia marah, dan juga dia bakal mendapatkan trauma yang bisa dibilang ini trauma yang sangat cukup besar ya, bukan kecil gitu. Ini cukup besar karena berdampak ke depannya gitu. Untuk psikis anak itu akan berdampak. Yang ketiga, dia akan mencontoh orang tuanya ketika dia marah atau ketika dia mengekspresikan suatu emosionalnya, dia akan melakukan hal yang sama. Dia akan melakukan tindakan kekerasan atau berbicara yang kasar. Itu bisa disalahkan di sini bukan si anaknya ketika nantinya anaknya itu melakukan hal tersebut, tapi orang tuanya, karena orang tuanya ini mencontohkan dan memberikan edukasi secara tidak langsung bahwa gini loh cara mengeluarkan emosi gitu loh. Mama tuh ngelakuin emosi ini karena kayak gini loh, kayak gitu loh. Jadi anaknya ini melakukan hal yang sama ke depannya, itu bakal berdampak ke sana. Jadi media massa ini melakukan teori jarum suntik, yang dimana teori ini itu sangat mudah dipahami oleh para khalayak karena bersifat one step flow pertama, dan juga mudah dipahaminya karena kita sudah bisa melihat dari satu sisi yang dimana dari pihak media massanya kita sudah bisa melihat siapa korbannya, siapa juga pelakunya. Dari situ para khalayak jadi dapat mengerti bahwa media massa saat ini sudah terbilang maju karena mudah untuk mengakses informasi seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Seha. Oke, baik, dapat kita ambil kesimpulan dari pengertian teori hipodemik dan studi kasusnya yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Teori hipodemik atau biasa kita sebut teori jarum suntik. Teori hipodemik ini dapat mengonsumsi para media massa secara cepat, langsung, dan sangat kuat atas efek yang telah disampaikannya. Publik sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menolak informasi yang telah disampaikan media massa. Seperti layaknya kemasukan obat bius melalui jarum suntik. Individu memiliki kemampuan untuk merespon atau tidaknya, serta memilih atau memilah informasi yang telah disampaikan oleh media massa. Sekian kesimpulan yang bisa saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Bila. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasi yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang nantinya ingin disampaikan kepada kami, silakan berkomentar. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.